Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatil tadiki. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bi minima alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekarang ini banyak orang datang ke SKDA, gabung dengan SKDA setiap hari mungkin puluhan ya. Itu dalam posisi udah stadium 4 atau stadium 3 gitu. Loh kok kayak kanker aja stadium? Iya, saya anggap kayak kanker stadiumnya ada 4 stadium yang harus dipahami. Dan semua stadium kita bisa bantu, tapi sebaiknya tahan di stadium 1 ketika Anda mau menyelesaikan hutang Anda gitu. Apa sih stadium 1? Stadium 1 itu ketika Anda bermacet 2 bulan, 3 bulan, udah gitu belum sampai tahap ke keras-kerasan gitu. Belum ada masih kasih peringatan 1 sampai 3 gitu. Belum ada sampai surat lelang, itu stadium 1. Stadium kedua adalah apa? Ketika sudah muncul surat lelang gitu. Surat lelang dan bank sudah mulai neror gitu. Udah mulai frustasi segala macam-macam, neror sana, ngancam sini, buatin spanduk segala macam, itu stadium 2 gitu. Stadium 3 itu ketika sudah masuk lelang, proses lelang gitu. Jadi masuk proses lelang, ada penanganannya, ada masing-masing stadium ada beda penanganannya. Itu seperti itu. Dan stadium 4 ketika sudah ada pemenang lelang dan yang lainnya, atau sudah dikuasai, aset dikuasai pihak lain, bagaimana menyelesaikannya, itu lebih berat, tapi bisa diselesaikan, bisa dibantu, apapun bisa. Tapi kalau sebaiknya selesaikanlah di waktu masih stadium 1, karena stadium 1 kemungkinan sembuhnya lebih cepat. Oke, saya aja sekarang ini meskipun sudah 3 tahun macet, itu masih stadium 1 so. Kenapa? Ada yang udah stadium 4 ada, tapi beberapa kebanyakan stadium 4 stadium 1 sekarang lagi proses di pengadilan. Saya proses terus. Nah, itu udah berat so. Tapi kalau stadium 1, sebagian besar stadium 1, ya itu kita mulai proses negosiasi. Jadi seperti itu. Jadi intinya stadium 1 adalah kok bisa 3 tahun ya, itu tergantung kemampuan kita bernegosiasi, terus tergantung kemampuan kita mencari solusi gitu. Kita tahu kalau di ilmu bisnis kan ada SWOT ya. Kekuatan kita apa, strongnya apa, weaknesses kelemahannya kita apa, opportunity apa, threatnya ancamannya kita apa gitu. Asal kita bisa ngelola 4 ini, insya Allah bisa gitu. Caranya gimana? Ya nggak apa-apa, Anda gabung dengan SKDA segala macam-macam. Ketika jangan sampai Anda diamkan gitu. Kalau Anda diamkan segala macam-macam, Anda tidak kooperatif dan yang lainnya, terus akhirnya apa? Sampai masuk stadium 3 atau 4 itu udah berat so. Stadium ini juga nggak boleh gitu. Dan itu yang saya wanti-wanti. Ketika bank sudah mulai masuk ke stadium 2, kita usahakan ke jalur negosiasi stadium 1 lagi gitu. Meskipun di setiap stadium kita masih bisa negosiasi gitu. Tapi usahakan negosiasinya di stadium 1 biar sama-sama enak. Supaya kita stadium 1 kita kooperatif. Nah, masalahnya setiap bank itu punya penilaian sendiri nasabah kooperatif seperti apa, dan kita pun juga sama gitu. Kayak saya udah buat surat, saya udah kirim kok segala macam, dipanggil saya datang, kok tetap dilelang, ya itu dia ancaman lelang. Jadi intinya apa? Usahakan gini loh, masing-masing bank itu beda prosedurnya. Kalau dulu mungkin udah call 5 udah di atas 12 bulan, 10 bulan, 12 bulan baru masuk ke proses lelang dalam peringatan lelang. Sekarang enggak. Anda baru masih 6 bulan aja itu udah masuk proses, bila perlu 5 bulan udah dikejar-kejar untuk dilelang, udah ancaman. Dan dia udah neror ke siapapun. Ada juga yang udah nempel spanduk dan yang lainnya gitu. Nah, itu dia, masing-masing bank beda, masing-masing ini penanganannya beda-beda gitu. Kalau Anda mampu tangani, silakan Anda ikutin video saya aja yang dulu udah saya bahas gimana caranya penanganannya. Ketika masuk mau dilelang seperti apa, ketika mau dilelang adalah atau masih dapat surat segala macam-macam, balas suratnya, ada surat balasannya segala macam-macam. Dan prosesnya negosiasi aja gitu. Dan kedua, di negosiasi tadi kita usahakan untuk mengumpulkan data gitu. Karena data itu penting untuk apa? Untuk kita bisa nanti Anda harus siap juga pengadilan gitu. Dalam arti ketika proses pengadilan itu proses terakhir. Ketika di pengadilan pun kita udah siap, data kita udah lengkap. Datanya lengkap sebelum apa? Bahwa kita kooperatif gitu. Ada data payment history, ada data outstandingnya, ada data kita kirim surat segala macam-macam, ada permohonan kita seperti apa, bank seperti apa. Jadi biar nanti yang untuk memutuskan kooperatif tidak itu bukan pihak bank tapi pihak pengadilan. Intinya ke sana gitu. Jadi tiba-tiba langsung pengadilan tanpa punya data percuma so. Anda sama dengan apa ya, ngasih kepala ke orang lain gitu. Tinggal digorok aja sama orang lain. Jadi intinya apa? Nah, makanya proses negosiasi itu penting pengalamannya. Jadi supaya kita masih kooperatif segala macam-macam, kita bank tuh akan nilai karakternya kita gitu.
karakter kita bahwa kita mau menyelesaikan hutang apa mau ngemplang hutang gitu. Yang usahakan bahwa kooperatif itu bahwa kita memang mau menyelesaikan hutang gitu. Bisnis kita dan kita kedua kita harus bank pun akan lihat apakah kita mau bangkrut tidak bisa kembali ke hutang apa kita masih mau usaha gitu. Jadi usahakan bahwa kita masih berusaha segala macam-macam gitu. Dan buktikan gitu. Jadi kalau kita terbukti mau usaha segala macam-macam untuk menyelesaikan masalah hutang kita ya bisa gitu. Jadi bisa lewat ketiga, apakah kita rela kehilangan aset atau jual aset kita untuk menyelesaikan, untuk penyelesaian dari uang dari mana. Dan itu harus kita buktikan juga dengan cara apa? Dengan cara kalau kita mau kita siap untuk jual aset segala macam-macam bla 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 gitu. Seperti contoh saya udah buatin iklan di mana-mana, di OLX di mana-mana. Terus kedua saya juga iklankan di depan kantor saya bahwa kantor saya mau dijual nggak apa-apa gitu. Biar Allah aja dan saya jual semua aset saya gitu. Padahal ada yang tidak terikat dengan hutang yang apa-apa. Karena apa? Kalau laku segala macam-macam ya biarin aja gitu menyelesaikan hutang kita. Gitu. Jadi ada niat kita untuk menyelesaikan. Jadi kalau nggak selesai suruh dia bantu usaha kita gitu untuk menyelesaikan hutang kita gitu. Jadi kita kasih beban tambahan ke bank juga untuk membantu untuk menyelesaikannya. Villa pun saya jual. Villa yang tidak masih sertifikat di tangan saya tetap saya jual dulu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Ada banyak hal supaya kita dinilai kooperatif. Jadi tidak hanya satu sisi dan ini kalau Anda mampu silakan liatin video-video saya solusinya seperti apa karena saya udah buat atau lihat ini juga. Terus yang kedua kalau Anda nggak mampu segala macam-macam dan aset Anda 2 kali lipat daripada nilai hutang ya silakan gabung dengan pendampingan. Ada biaya untuk admin itu bukan buat saya sob, tapi untuk kan mereka di bawah saya kan staf admin kan butuh gaji juga gitu. Anda yang gaji gitu. Jadi dari biaya itu sisanya untuk wakaf gitu. Jadi administrasi Uber kan butuh ini juga tuh SKDA kan butuh admin kan kita butuh operasional gitu. Biarkan itu untuk operasionalnya. Kalau buat saya nggak cukup sob, saya udah cukup. Saya lebih senang dapat rezeki dari apa yang saya dapatkan dan itu udah terbukti bertahun-tahun. Jadi saya tidak pernah mau ambil apapun dari apa yang saya dari ini. Saya tetap uang yang uang tugas pendapatan saya itu dari bisnis saya dan alhamdulillah Allah udah mencukupi itu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya. Kalau Anda mau join pendampingan silakan ke WA ke adminnya, ada di bawah adminnya Bu Nyimas namanya, sekretaris saya. Kalau Anda adminnya SKDA, kalau Anda butuh ini segala macam lihat video saya Ridwan Bali ya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.